Seorang polisi mendatangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan pada Sabtu siang. Kedatangan polisi tersebut untuk meminta bantuan petugas Damkarmat melepaskan cincin batu aki di jari tengahnya yang sulit dilepas sendiri. Pelepasan cincin dilakukan petugas Damkarmat secara hati-hati menggunakan alat khusus. Cincin dipotong dan disiram air dingin supaya tidak melukai jari korban. Setelah sekitar 20 menit, cincin di jari korban akhirnya bisa dilepas. Baik ya, sekitar jam 12.10 kami kedatangan abang kami, Bang Ade Chandra, yang kebetulan dia memang Kapolsek lagi. Dia meminta kami untuk melepas cincin yang tersangkut di jarinya. Ya. Dengan adanya laporan itu, kita langsung evakuasi, kita lepaskan cincin. Kurang lebih 20 menit lah kami melakukan pelepasan cincin tersebut. Kita biasa menggunakan untuk melepas cincin itu dengan cara dipotong dengan menggunakan gerinda mini. Kita melakukan pelepasan cincin itu tanpa ada luka sedikit pun ya. Ya alhamdulillah setelah dilepas ya aman. Menurut petugas, cincin batu aki tersebut telah lama dipakai di jari tengah korban. Namun korban tidak menyadari jika berat badannya semakin gemuk hingga membuat cincin yang dipakainya terasa sempit dan akhirnya tidak bisa dilepas. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ada aturan berbeda pada pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA tahun ini. Pada tahun sebelumnya ada PPDB dari jalur zonasi dan tahun ini dihapus, diganti dengan jalur domisili. Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Ameriko, mengatakan jalur domisili masih berbasis seperti zonasi. Yang membedakan adalah para pendaftar tetap akan mengikuti seleksi tes tertulis. Lalu aturan jalur prestasi juga berbeda dengan PPDB tahun lalu. Pada tahun ini seleksi tidak lagi menggunakan nilai rapor, melainkan tes kemampuan akademik atau TKA. Kebijakan tersebut untuk menghindari kecurangan adanya nilai rapor siluman. Para peserta yang diterima dari jalur prestasi nantinya adalah benar-benar yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Kuota jalur prestasi juga akan ditambah dari tahun sebelumnya 30% kini jadi 35%. Penerimanya hampir sama ya, seperti tahun lalu, cuman memang ada perubahan nama saja mungkin. Kalau dulu kan ada zonasi tuh, sekarang berubah jalur domisili, tapi yang jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi dan mutasi itu masih tetap, tapi memang persentasenya berubah gitu. Kalau prestasi dulu itu 30% kuotanya, tahun ini 35% gitu. Yang kedua mungkin di jalur prestasi ini bukan hanya basis raport ya kan sebagai syarat untuk masuk sekolah, tapi akan kita coba tes kompetensi akademiknya gitu loh. Supaya apa? Supaya raport dengan kompetensi akademiknya linear gitu loh. Kan selama ini kadang-kadang raportnya nilainya tinggi tapi akademiknya nggak sesuai gitu. Nah, ini yang mesti kita coba lakukan tes gitu loh, pada masing-masing siswa yang masuk melalui jalur prestasi yang berbasis raport. Mungkin itu. PPDB tahun ini menerapkan jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Sejauh ini Dinas Pendidikan belum mengumumkan jadwal PPDB tingkat SMA karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan. Namun diperkirakan PPDB akan dimulai bulan Mei dan bulan Juni hingga Juli adalah jadwal pengumuman penetapan murid baru. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kegembiraan tersebut dialami oleh 23 pegawai negeri sipil atau PNS di Lampung Utara yang baru menerima surat keputusan atau SKPNS dari pemerintah. SKPNS diberikan langsung oleh Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis. Salah satu PNS baru di Lampung Utara adalah Adi Wijaya. Ia adalah PNS dari jalur penyandang disabilitas. Ia mengatakan sempat resah sebab pemerintah pusat sempat mengumumkan menunda penyerahan SKPNS kepada para peserta CPNS yang lulus hingga tahun 2026. Namun kebijakan tersebut dianulir. Ini adalah program yang baik
Terus itu ini adalah sebagai bukti pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu peduli terhadap kaum disabilitas. Saya harap mohon ditingkatkan lagi karena di luar sana itu nggak semua orang-orang yang normal gitu. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kota memberikan pelayanan kepada masyarakat, kesiapan kehidupan diri, memberikan waktu juga. Mereka adalah pelayan, sama dengan pelayan. Jadi kita harapkan nanti mereka bisa berpartisipasi dengan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. 23 PNS yang lolos CPNS 2024 tersebut diantaranya adalah 13 tenaga kesehatan, 9 tenaga teknis, dan 1 dari jalur disabilitas. Sementara 3 formasi dokter gigi di Lampung Utara tidak terisi karena tidak ada pendaftar dan 1 formasi dokter umum tidak lulus nilai batas minimal atau passing grade. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.